Selamat datang di channel saya, Eka Pramudita. Di video kali ini kita akan mengenal salah satu alat musik yang paling serbaguna, yaitu keyboard. Mungkin kamu suka main musik atau punya impian jadi keyboardist. Di sini keyboard bisa dimainkan oleh siapa saja dan punya banyak fitur keren yang membuat kamu bisa jadi musisi. Sebelum kita masuk ke cara bermain dan fitur keyboardnya, kita harus paling tidak sedikit mengerti perbedaan antara piano, digital piano, dan keyboard. Keyboard modern yang kita kenal sekarang ini punya sejarah panjang di mana keyboard adalah pengembangan dari alat musik klasik, yaitu piano sendiri. Piano ini pertama kali ditemukan pada abad ke-18 oleh Bartolomeo Cristofori. Seiring dengan teknologi yang berkembang, piano banyak mengalami perubahan dan pada tahun 60-an mulai dikembangkan keyboard elektronik yang lebih ringan dan praktis seperti Rhodes dan Wurlitzer. Hingga akhirnya muncul keyboard digital yang bisa meniru suara berbagai alat musik, bukan hanya sekedar piano saja. Sekarang kita masuk ke bagian dari keyboard ini. Bagian penting yang harus kamu kenal ada beberapa. Yang pertama tentu saja adalah keys atau touch yang berwarna putih dan hitam. Jumlah touch di keyboard bervariasi, mulai dari 49, 61 hingga 88 touch tergantung dari model dan fungsinya. Kedua ada panel kontrol. Di sini kamu bisa menemukan tombol-tombol pengaturan seperti volume, kemudian jenis suara, efek hingga fitur-fitur untuk recording. Di keyboard modern biasanya juga ada layar kecil yang menampilkan informasi yang berisi suara alat musik yang sedang kita gunakan atau layar yang kita gunakan, tempo, ritme apa, dan sebagainya. Yang ketiga ada pedal. Kalau kita tahu di piano biasanya ada 3 pedal, sedangkan untuk keyboard kebanyakan orang itu hanya pakai 1 pedal saja, yaitu sustain. Fungsinya, ketika pedal kamu tekan akan menghasilkan bunyi yang panjang sehingga menimbulkan kesan yang indah dan halus. Contohnya seperti ini. Ini pedal saya tekan, dan ini pedal tidak saya tekan. Keyboard itu alat musik yang ramah untuk pemula atau kamu yang baru mau belajar. Pertama, kamu perlu kenal posisi jari di keyboard. Kalau kamu main dari C mayor, seperti ini. Biasanya tangga nada C mayor, jempol atau jari 1 ada di C, kemudian jari telunjuk menekan nada D, jari 3 jari tengah menekan nada E, jari 4 jari manis menekan F, dan kelingking menekan G. Ketika fingering kamu bisa seperti ini. Mudah kan? Nah, setelah kamu paham skala, coba mainkan akord sederhana seperti C mayor, C E G, F mayor, F A C, G mayor, G B D. Chord-chord ini sering dipakai untuk lagu-lagu pop. C, F, G. Nah, bagian yang paling seru dari keyboard zaman sekarang bisa menirukan berbagai suara alat musik lain seperti gitar, string, bass, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu, ada keyboard yang bisa memiliki ritme atau pengiring. Kebetulan di keyboard ini juga bisa. Saya contohkan sedikit. Jadi di situ ada bass dan ritme.
Beberapa keyboard juga punya fitur seperti rhythm atau irama pengiring yang memudahkan kamu untuk memainkan lagu-lagu lengkap dengan drum dan bass. Bahkan ada isian gitar, string, dan komplit. Biasanya disebut dengan keyboard arranger. Sebelum kamu memutuskan untuk membeli keyboard, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kamu. Kalau kamu pemula, keyboard dengan 61 touch sudah cukup. Tapi kalau kamu ingin lebih serius, ya mungkin kamu bisa memilih yang 88 dan yang memiliki touch yang agak berbobot seperti piano asli, jadi digital piano, karena akan dapat memperkaya range nada dan melatih jari-jari kita agar memiliki power ketika menekan touch. Yang kedua, perhatikan fitur-fiturnya. Misal kamu suka eksplorasi suara, pilihlah keyboard dengan banyak pilihan suara dan efek. Jika ingin keyboard dengan iringan, pilihlah keyboard arranger. Pastikan kamu membeli keperluan seperti stand keyboard, kursi, dan pedal. Biasanya toko musik akan membantu memilih hal-hal kayak gitu sih. Mungkin kamu bisa lihat-lihat dulu ke toko musik atau jalan-jalan dulu. Jadi itu dia pengenalan sekilas tentang keyboard. Semoga setelah nonton video ini kamu jadi lebih paham dan tertarik untuk belajar keyboard. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar kamu gak ketinggalan video-video seperti ini dari saya. See you and happy playing.